Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan kami RS Story yang akan membawakan ringkasan drama Korea atau film yang hits. Sebelum kita mulai videonya, saya mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Gimana? Sudah lihat kan ringkasan episode 1 2521? Seru ya? Nah, kali ini kami akan kasih ringkasan untuk episode 2 yang tak kalah serunya. Pada episode kedua kali ini, kita diperkenalkan 3 tokoh baru yang akan menemani Nahido dan Baek Ijin menjalani hari-hari mereka. Ketiga tokoh ini adalah Bona yang berperan sebagai Go Yurim, atlet anggar yang diidolakan oleh Nahido. Ada juga Choi Hyun Wook yang berperan sebagai Moon Ji Wong, siswa sekolah yang merasa dirinya tampan dan yang menyukai Go Yurim. Juga ada Lee Jo Myung yang berperan sebagai Ji Sung Wan, seorang ketua kelas dan juga teman masa kecil Ji Wong. Cerita kembali diawali di masa kini, di mana Kim Min Chae, anak dari Nahido, sedang berbincang ringan dengan neneknya. Diinfokan bahwa dulu ketika tahun 1998, di mana Krismon terjadi, untuk membantu perbaikan ekonomi di Korea Selatan, diadakan gerakan mengumpulkan emas. Pada momen ini, dahulu Nahido marah dengan ibunya, karena menyangka ibunya juga menjual cincin kawin ibu dan ayahnya, yang ternyata prasangka itu salah. Kemudian cerita kembali lagi ke tahun 1998. Dimulai dengan Nahido yang berteriak kepada Baekjin untuk memberitahukan bahwa Nahido akhirnya bisa pindah ke SMA Taeyang. Nahido merasa senang dan bahagia sekali bisa masuk ke SMA Taeyang dan bisa berlatih anggar bersama atlet anggar yang diidolakannya. Ia merasa antusias sekali karena akhirnya bisa berada dekat dengan Go Yurim. Namun Nahido harus memupus rasa bahagia dan menelan kekecewaan karena ternyata sikap Go Yurim sangat sinis dan tak mau berteman dengan Nahido. Kebayang gak sih gimana sakitnya diperlakukan tak baik oleh orang yang diidolakan dan kita anggap sempurna itu? Pastinya ya ada rasa kecewa dan sedih, ya nggak guys? Keluarga Baek Ijin yang bangkrut karena Krismon akhirnya harus hidup terpisah. Suatu malam, Baek Ijin dikunjungi oleh adiknya yang kini dirawat oleh bibi mereka. Mereka berbincang, lalu Baek Ijin melihat sesuatu di rambut adiknya, yang mana ternyata itu adalah rambut palsu yang digunakan untuk menutupi bekas luka karena berkelahi. Adik Baek Ijin berusaha tegar walau dibully oleh teman sekelasnya. Kasian ya. Iya, kasihan banget. Setelah berbincang dengan adiknya, Baek Ijin kemudian mendatangi warung orang tua Go Yurim. Pada episode ini diceritakan bahwa ketika orang tua Baek Ijin masih kaya, ternyata merekalah yang membiayai dan mensponsori Go Yurim untuk bisa terus bermain anggar. Jadi memang kita tahu bahwa anggar ini bisa dibilang sebagai olahraga yang mahal, sehingga memerlukan banyak dana untuk bisa terus aktif bermain anggar. Go Yurim yang dari keluarga kurang mampu tentu saja sangat terbantu dengan bantuan dan support dana dari keluarga Baek Ijin. Ketika Baek Ijin pulang, ia sudah ditunggu oleh cewek pemilik kos yang diketahui juga adalah teman satu sekolah Nahido dan Go Yurim yang bernama Ji Sung Wan, yang juga teman kecil dari Moon Ji Wong. Ji Sung Wan yang belum tahu siapa Baek Ijin, dengan gaya agak angkuh mencoba bernegosiasi dengan Baek Ijin terkait kegiatan mandi yang seolah memerintahkan Baek Ijin untuk harus memundurkan jam mandinya. Bos banget nih guys. Iya, dia belum tahu tuh siapa Baek Ijin. Cerita kembali ke Nahido yang sebenarnya berharap Go Yurim mau bersikap lebih bersahabat dengannya, namun harus menelan kekecewaan. Rasa sedih dan kecewa ini Nahido ungkapkan dengan teman chatting online-nya. Pada saat yang bersamaan, terlihat juga Baek Ijin mematikan komputernya. Nah, ayo kalian berpikir apa? Apakah teman online Nahido ini adalah Baek Ijin? Ya, ini akan menjadi teka-teki untuk kita. Wah, gak kebayang tuh gimana reaksi mereka kalau hal itu benar. Pada momen perkenalan sebelumnya, pelatih meminta Go Yurim untuk bertanding dengan Nahido. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Nahido dalam bermain anggar. Diceritakan juga pertandingan yang dilakukan oleh Nahido dan Go Yurim ternyata bukanlah yang pertama.
karena 5 tahun sebelumnya mereka pernah bertanding bersama dan dimenangkan oleh Nahido. Tetapi sepertinya waktu itu Nahido tidak tahu bahwa yang menjadi lawannya adalah Koyurim yang saat ini sangat diidolakannya. Namun Koyurim masih mengingat dengan jelas pertandingan 5 tahun yang lalu, dan itu membuatnya gugup ketika bertanding kembali dengan Nahido. Alhasil, Nahido kembali memenangkan pertandingan latihan ini. Seusai latih tanding, pelatih Anggar meminta tolong Nahido untuk memberikan berkas ke klub siaran sekolah. Di ruangan siaran ini, Nahido melihat-lihat beberapa kaset rekaman yang tersimpan rapi. Salah satunya adalah kaset rekaman yang tertulis nama Baek Hee-jin. Dan diketahui bahwa ternyata Baek Hee-jin ini pernah menjadi murid di SMA Taeyang dengan reputasi sebagai murid yang keren, kaya, dan tampan. Setampan apa sih? Kalau bagi saya sih tampan banget. Di episode ini juga terungkap akibat dari kebangkrutan ayahnya, membuat Baek Hee-jin, adiknya, ayah dan ibunya harus hidup terpisah. Bahkan ayah dan ibunya pun harus bercerai, walau itu hanya pura-pura saja, agar ibunya tidak harus ikut menanggung hutang dari kebangkrutan usaha yang dialami oleh ayah Baek Hee-jin. Tetapi ternyata ada beberapa rekan bisnis ayah Baek Hee-jin yang mencoba meminta ganti rugi, mendatangi dan memaki-maki Baek Hee-jin untuk meminta pertanggungjawaban karena mereka tidak bisa menemukan ayah Baek Hee-jin. Baek Hee-jin yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya berjanji kelak bila ia sudah dapat pekerjaan tetap akan membayar sedikit demi sedikit hutang ayahnya. Dia juga berjanji tidak akan pernah bahagia dan akan selalu mengingat penderitaan orang yang sudah dirugikan oleh ayahnya. Di saat yang bersamaan, Nahido yang kebetulan harus ke rumah Baek Hee-jin melihat dan mendengar semua yang terjadi. Lalu mencoba menghibur Baek Hee-jin dengan membelikan jus jeruk sebagai salah satu cara untuk mengurangi hutang Nahido karena sudah merusak komik di tempat Baek Hee-jin bekerja. Sambil minum jus jeruk ini mereka saling bercerita. Baek Hee-jin berkata ingin kembali ke masa ketika ia berusia 18 tahun seperti Nahido saat ini, karena tak banyak yang dikhawatirkannya selain tugas sekolah yang banyak, senior yang menakutkan, atau gadis yang disukai. Wah, sedang sekali ya kalau kita bisa kembali ke masa sekolah. Untuk mencoba menghibur Baek Hee-jin, Nahido lalu membawa Baek Hee-jin ke sekolah Nahido yang lama dan berbagi sedikit kebahagiaan dengan Baek Hee-jin dengan membalik keran air lalu membuka kerannya sehingga menyembur seperti air mancur. Baek Hee-jin pun tak kalah usil. Dia membalikkan beberapa keran air dan membuka keran air sekaligus, kemudian mendorong Nahido agar ikut basah terkena air. Seru gak sih? Seru sih, apalagi kalau dilakukannya bersama orang yang kita sukain. Tapi mereka nggak bisa berlama-lama bermain-main air karena kelakuan mereka ini ketahuan oleh penjaga sekolah. Mereka lalu berlari bersama sambil bergandengan tangan dan tertawa. Setelah lelah berlari bersama, Nahido lalu meminta kepada Baek Hee-jin untuk kedepannya setiap bermain dengannya berbahagialah sebentar tanpa ada yang tahu, dan itu akan menjadi rahasia mereka bersama. Ih, so sweet banget ya. Sekian ringkasan episode 2 kali ini. Pelajaran yang didapat dari episode ini, kita bisa melihat bagaimana Baek Hee-jin yang harus cepat beradaptasi dan move on dari kondisinya yang sebelumnya kaya lalu jatuh miskin dan harus bekerja serabutan untuk hidupnya sendiri. Jadi tetaplah berpikir positif dan semangat guys. Terus nantikan ringkasan drama 2521 ini ya. Kita akan berbagi kisahnya. Dan bila teman-teman ada masukan, ide, dan saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share agar kami semangat membuat video ringkasan lainnya. Dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami. Sekian dulu dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Annyeong. Dadah.